Ya, pemirsa Bincang Sehati, senang sekali saya Asia Dika bisa kembali menemani Anda di acara talk show yang syarat dengan informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati, kita manusia pastinya dianugerahi sepasang ginjal untuk membantu kesehatan, membantu metabolisme tubuh kita. Tapi kadang kita suka terlupa nih untuk menjaga kesehatan ginjal kita dengan lifestyle kita setiap hari. Sehingga banyak sekali gangguan kesehatan yang terletak pada ginjal dan ini berpengaruh dan berdampak sangat negatif pada tubuh. Salah satunya adalah Danon disease. Nah, kalau bicara tentang ginjal ini pastinya jadi hal yang paling penting karena banyak sekali kematian yang disebabkan oleh kegagalan ginjal. Nah, Danon disease akan jadi topik kita yang akan kita bahas hari ini. Kalau bicara tentang penyakit, kita bukan cuma lemah secara tubuh loh, banyak juga yang akhirnya lemah fisiknya, lemah psikisnya. Jadi penting banget nih kita menjaga kesehatan mental kita selama kita sakit agar pemulihannya lebih optimal. Apa saja sih yang mungkin bisa dilakukan saat kita sakit? Ini dia fun fact-nya. Yang pertama adalah berpikir positif. Berpikir positif ini adalah penting karena selama sakit tuh kita bisa berpikiran yang banyak banget yang negatif ya. Gimana nih kalau saya nggak bisa sembuh? Gimana kalau hidup saya lebih parah lagi setelah sakit ini? Apalagi kalau sakit-sakit yang berat ya. Nah, pikiran positif ini penting banget saat kita sakit. Ini akan membantu pemulihan kita agar kita lebih semangat lagi nih untuk bisa menjalani pengobatan. Apalagi penyakit-penyakit berat ya. Ini penting banget untuk kita selalu berpikiran positif bahwa pengobatan yang kita jalani akan berhasil dan membuat kita bisa normal lagi, hidup normal lagi seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik. Gimana caranya ya aktivitas fisik saat sakit ini pastinya jadi pertanyaan besar, tapi bisa kok. Karena kalau kita tidur aja di tempat tidur ini malah justru membuat kita makin lemah, kondisinya makin nggak bisa berkembang dengan baik gitu ya. Gunakanlah aktivitas-aktivitas yang ringan, misalnya berjalan pagi pelan-pelan gitu ya sambil menghirup udara segar. Ini juga bisa jadi relaksasi dan ini pasti membuat refresh juga pikiran kita. Daripada kita di kamar terus seharian ya mikirin penyakit kita, better kita lakukan aktivitas ringan yang bisa membantu penyembuhan. Oke, selanjutnya adalah konsumsi asupan gizi yang berimbang. Perlu banget ini. Makanan yang berimbang pastinya itu nutrisinya harus benar-benar kita pikirkan, jangan sampai terlalu kebanyakan karbo tiap hari ataupun timpang gitu ya nutrisi lainnya. Kita harus pikirkan loh nutrisi-nutrisi yang memang ada serat, ada protein yang seimbang, lalu vitamin-vitamin yang memang akan membantu pemulihan tubuh kita. Nah, ini mungkin kita bisa bicara dengan orang rumah ya untuk membantu menyiapkan makanan yang bernutrisi ini untuk kita. Oke. Selanjutnya adalah melakukan hobi. Wow, seru banget nih. Mungkin yang biasanya di rumah aja, apalagi kalau lagi sakit ya, bisa loh kita lakuin hobi-hobi yang lain ya, tapi jangan main games terus ya. Ini pastinya akan membuat penyakit lain. Mungkin kita bisa melakukan hal yang menyenangkan seperti melukis atau menyulam. Hobi-hobi yang bisa dilakukan dari tempat tidur ini tuh kayaknya bakal jadi satu kegiatan yang berdampak sangat positif nih untuk penyembuhan kita. Oke, selanjutnya adalah berbagi cerita. Wah, siapa sih yang nggak suka curhat? Ada sih yang nggak suka curhat ya, tapi ini berbagi dengan orang lain pastinya akan menyenangkan juga. Karena kalau kita berbagi, paling tidak beban yang kita rasakan tuh bisa di-share. Beban yang kita rasakan, yang kita pendam sendiri bisa paling tidak berkurang. Ini meringankan beban kita selama sakit. Meringankan pikiran-pikiran negatif yang selama ini menumpuk saat kita di tempat tidur saja. Jadi gak ada salahnya juga sih kita share bersama orang-orang tersayang. Kali aja ya penyembuhan kita akan lebih cepat setelah kita curhat. Oke, nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas fun fact bagaimana menjaga kesehatan mental kita saat sakit, karena ini berperan penting untuk penyembuhan kita. Nah, untuk membahasnya kita sudah tersambung via sambungan Zoom ada Mbak Christina MPSI, seorang praktisi pendidikan dan co-founder Perjalanan Seutuhnya. Kita langsung sapa. Halo Mbak Christina, apa kabar? Halo Mbak Dika, selamat pagi, kabar baik. Mbak Dika bagaimana? Aku baik, harus sehat kita ya, biar bisa terus berbagi untuk pemirsa di rumah. Oke, Mbak Christina, ini kan bicara tentang menjaga kesehatan mental saat sakit. Sebelum kita bahas fun fact-nya, seberapa penting sih mental kita harus dijaga apalagi saat sakit?
Menurut Mbak seperti apa? Ya, betul sekali. Kalau kita sakit tuh cenderung kita cemas gitu ya, stres gitu kan. Akhirnya ini berpengaruh banget ke kesehatan mental kita. Apalagi ini berkaitan dengan pikiran kita juga nih. Ketika pikiran kita tidak benar, pikiran kita selalu memikirkan, aduh lagi sakit, pikirnya hal-hal yang negatif. Akhirnya ini justru memperlambat loh untuk proses penyembuhan sakit secara fisik nih Kak. Oleh sebab itu penting banget ketika sakit secara fisik, mental kita, pikiran kita itu harus diisi dengan hal-hal yang juga baik. Oke, jadi penting banget ini ya, bukan cuma obat-obatan atau pemulihan secara fisik, tapi saat sakit tuh mental kita penting banget untuk selalu dijaga. Oke, ada beberapa hal yang jadi poin penting saat sakit itu mentalnya seperti apa sih cara menjaganya. Yang pertama adalah berpikiran positif. Menurut Mbak Christina, sejauh mana pikiran positif ini membantu pemulihan seseorang saat sakit? Ya, ini berpikir positif sangat penting nih Mbak Dika. Kenapa? Karena salah satu manfaat dari berpikir positif ya, itu adalah memperkuat sistem imun kita loh. Jadi kalau sistem imunitas kita juga kuat, akhirnya ini membuat orang yang sakit itu jadi lebih bersemangat menjalani hidup. Dan yang paling penting, ketika kita mampu berpikir positif, orang ini tuh cenderung akan menuruti kata-kata dokter. Dalam artian misalnya dokter bilang obatnya diminum ya 3 kali sehari seperti itu. Nah, orang ini tuh akan cenderung menuruti apa yang disarankan oleh dokter. Akhirnya menjalani perawatan juga lebih baik dan juga proses penyembuhannya jauh lebih baik. Selain itu, berpikir positif ini membuat kita jadi lebih tangguh dalam menghadapi masalah atau tekanan atau stres gitu ya, terutama yang berkaitan dengan sakit fisik. Akhirnya jadi nggak mudah stres. Dengan berpikir positif, jadi seolah-olah ada harapan bahwa kita akan lebih cepat sembuh dan bisa kembali ke aktivitas seperti biasa. Wow, seru banget. Oke, selanjutnya nih ada aktivitas fisik. Mungkin sebagian pemirsa di rumah bingung, kok lagi sakit harus beraktivitas fisik. Sebenarnya aktivitas fisik seperti apa sih yang bisa membantu pemulihan seseorang yang sedang sakit secara mental? Iya, oke. Nah, untuk aktivitas fisik ini memang agak harus lebih hati-hati ya Mbak Dika, dalam artian memang aktivitas ini memang masih bisa dilakukan oleh si pasien atau oleh orang ini yang sakit secara fisik dan juga diizinkan oleh dokter. Contohnya yang simpel jalan pagi, atau sekarang tuh banyak kan ya yoga dengan teknik pernafasan. Nah, yoga dengan teknik pernafasan ini tuh bisa meredakan stres. Jadi bisa meredakan stres dan juga rasa sakit yang berhubungan dengan misalnya sakit pilek atau flu. Jadi kuncinya memang menghindari kegiatan aktivitas fisik atau olahraga dengan intensitas tinggi. Oke, jadi memang ini adalah satu kegiatan yang harus diperhatikan nih untuk teman-teman yang di rumah atau pemirsa di rumah yang saat sakit harus mungkin mau beraktivitas ringan untuk mendistract stresnya, harus pilih-pilih mana yang paling tepat, mana yang kuat dia lakukan gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, selanjutnya ini juga konsumsi asupan gizi yang berimbang. Kadang-kadang kan males makan ya Mbak. Gimana caranya kita untuk menyemangati diri bahwa kita butuh makanan ini untuk penyembuhan? Iya, betul banget. Kalau udah sakit rasanya makanan, apalagi makanan di rumah sakit tuh hambar gitu ya Mbak Dika. Betul. Tapi memang dengan berpikir positif tadi bahwa kita akan sembuh, kita akan menuruti apa yang disarankan oleh dokter. Jadi memang asupan makanan yang seimbang ini tentu yang mengandung karbo, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Ini memang harus dilakukan nih, harus masuk ke dalam tubuh kita. Tujuannya untuk mempercepat proses pemulihan. Karena ketika sakit kan ada sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Dan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak ini tentunya sangat butuh sekali asupan gizi nih, yang tentunya sangat sehat untuk tubuh kita, Mbak. Oke, jadi kita harus mengubah mindset ya, karena kalau misalnya kita terus berpikir bahwa aduh nggak mungkin nih, nggak enak nih makanan, apalagi kadang-kadang kalau lagi sakit tuh pahit gitu rasanya mulut ya Mbak ya. Ini berarti harus dilawan nih, mindsetnya harus dilawan bahwa makanan ini akan membantu saya untuk sembuh. Oke, selanjutnya adalah melakukan hobi. Sejauh mana sih hobi bisa membantu seseorang yang sakit nih mentalnya jadi lebih sehat?
Iya betul banget nih, kalau hobi itu kan sesuatu yang memang kita sukai ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, Yes. kita akan jadi lebih rileks, kita akan jadi lebih senang. Contohnya nih, misalnya movieholic nih Ya. orangnya, kita bisa loh nonton film-film komedi. Jadi Hmm. ketika kita nonton film komedi, kita kan akan ketawa nih. Nah, ketika kita tertawa, secara nggak sadar kita akan mengaktifkan hormon endorfin kita. Dan dari hormon endorfin ini akan memunculkan perasaan bahagia, di mana perasaan bahagia ini gunanya sebagai painkiller nih atau pembunuh rasa sakit. Selain itu, ketika kita senang, kita ketawa ya, ini itu juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Akhirnya kita bisa lebih berenergi lagi, kita jadi lebih bisa cepat sembuh. Jadi ini penting banget. Dan kalau bicara hobi itu banyak ya, nggak cuma nonton. Tadi Mbak Dika sempat ada bilang melukis gitu ya, itu bisa juga. Atau doodling, merajut, mendengarkan lagu. Nah ini juga hal-hal yang bisa mungkin dilakukan di tempat tidur ketika sakit. Oke, jadi apapun itu karena hobi sendiri ini membuat orang bahagia. Bahagia itu akan membuat satu hormon tubuh kita bekerja dengan baik untuk membuat kita melawan rasa sakit. Jadi kayaknya penting juga nih untuk bisa melakukan hobi. Apalagi kalau tadi ya banyak banget mungkin pemirsa di rumah suka nonton nih movie maraton di atas tempat tidur, seru banget pastinya. Tapi jangan sampai kelelahan juga matanya ya, nanti malah tambah sakit. Oke, selanjutnya adalah berbagi cerita. Nah kadang-kadang kalau lagi sakit tuh males juga nih. Aduh kayaknya belum tentu orang tahu yang saya rasakan. Apalagi kalau misalnya kita bilang, aduh saya sakit, jangan ngeluh, masih banyak yang lebih sakit. Itu satu hal yang kayaknya toxic positivity gitu buat kita ya. Gimana nih Mbak, berbagi ceritanya itu seperti apa bentuknya agar kita bisa lebih ringan lagi? Iya, nah ketika berbagi cerita tentunya kita harus pinter-pinter nih memilih orang yang tepat. Dalam artian ketika kita bercerita kita harus tahu apakah orang ini memang betul-betul care sama kita. Jangan sampai kayak tadi Mbak Dika bilang jadinya toxic positivity nih. Yes, Kita betul. cari orang yang memang benar-benar bisa berempati sama kita, mengerti keadaan kita itu. Terkadang ketika sakit kita nggak butuh sarannya macem-macem ya, kadang cuma butuh didengerin gitu ya Iya, Mbak ya. betul. Nah inilah Oke. tentunya ini akan membantu kita melewati proses pemulihan. Nah, ketika kita bisa bercerita, kita tuh dapat hal-hal yang positif. Contohnya kata-kata yang positif, kayak misalnya, ayo makanannya dimakan ya, biar cepat sembuh. Nanti biar kita bisa jalan-jalan lagi. Atau ketika nanti ada yang jenguk, gitu ya, kita bisa quality time bareng. Mungkin nanti melakukan hobi bareng nih, nonton bareng itu juga sangat-sangat bisa membantu kita melewati proses pemulihan. Oke, nah ini penting banget ya kita memilih seseorang yang tepat untuk kita berbagi cerita. Karena kalau kita bicara dengan orang yang malah nggak tepat, malah bikin mood kita jelek, semangatnya tambah turun, dan ini juga akan berdampak pada pemulihan kita yang malah jadi lebih lambat gitu ya. Jadi pilih-pilih teman curhat yang tepat gitu. Oke Mbak, mungkin ini terakhir nih di luar dari fun fact yang tadi kita sudah bahas. Apa yang bisa dilakukan seseorang untuk meyakinkan dirinya bahwa dia akan kembali pulih, kembali normal? Apalagi teman-teman kita yang mungkin punya penyakit berat, ini pastinya jadi satu terpaan mental yang luar biasa gitu ya. Ketakutan, kecemasan, apa yang bisa dilakukan seseorang untuk melawan rasa cemas tersebut pasca dia menjalani pengobatan yang panjang? Iya, mungkin yang bisa dilakukan pertama kita berdoa sama Tuhan ya tentunya, karena bagaimanapun juga kesembuhan semua itu dari Tuhan ya. Dan selain itu buat teman-teman yang mungkin lagi sakit, teman-teman nggak sendirian. Jadi teman-teman tetap harus semangat, lakukan hal-hal yang memang positif, hal-hal yang memang teman-teman suka. Kalau mau searching gitu ya, bosan lihat-lihat internet, lihatlah hal-hal yang positif yang bisa membangun semangat kita. Jangan justru hal-hal yang membuat kita semakin down. Oke, jadi kita benar-benar harus berpikiran positif. Intinya itu sih, pikiran positif ini akan menaungi banyak hal secara mental, dan ini akan membantu kita untuk jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang sehat baik secara fisik maupun mental. Mbak, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah ya. Oke, tetap jaga kesehatan Mbak. Selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan membahas topik kita hari ini tentang Daily Disease DAP. Ini akan jadi perbincangan yang seru karena ginjal ini punya
benar-benar peran yang penting untuk tubuh kita. Nah, bagi pemirsa yang ingin melayangkan pertanyaan terkait topik kita hari ini, kita bisa membuka line telepon di 021-290-32644 atau melalui DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi di Bincang Sehati dan kita akan membahas tentang topik kita. Tapi sebelumnya untuk pemirsa di rumah yang mau menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Baik, saat ini kita sudah terhubung via sambungan Zoom dengan Dr. Muthalib Abdullah SPPD, KGH, Finasim, seorang dokter spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital. Oke, langsung kita sapa. Halo dok, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi, salam sehat selalu untuk pemirsa dan Mbak Dika juga. Salam sehat selalu, harus sehat apalagi dokter sebagai garda terdepan ya di masa pandemi harus sehat. Oke dok, kita bicara tentang ginjal hari ini. Kalau bicara tentang ginjal, kita kan dianugerahi 2 ginjal di sisi kanan dan sisi kiri. Sebenarnya fungsinya, perannya dalam tubuh itu apa sih dok? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa ginjal itu ada 2 ya. Salah satu organ tubuh yang mempunyai sepasang, kanan dan kiri. Ginjal itu sangat unik. Uniknya adalah dia sebagai filtrasi daripada cairan yang diperlukan oleh tubuh, kemudian yang tidak diperlukan dieskresi, kemudian yang kedua dia bisa juga meregulasi tekanan darah, yang ketiga ginjal juga bisa memproduksi suatu hormon untuk tadi tekanan darah untuk memproduksi sel darah merah. Jadi ginjal itu mempunyai keunikan multifungsi. Jadi ginjal itu multifungsi banget nih buat tubuh. Jadi memang perlu sekali perannya dijaga. Nah, kadang-kadang apa sih yang membuat seseorang itu lupa untuk menjaga kesehatan ginjalnya? Apakah memang dampaknya atau efek dari kalau kita kurang menjaga ginjal nih dirasakannya bukan dalam jangka pendek, justru jangka panjang? Betul gitu nggak sih dok? Ya, memang ginjal itu yang tadi disebutkan multifungsi. Jadi apabila fungsi ginjal itu terganggu, dia akan berlangsung secara perlahan-lahan. Kadang-kadang kita bisa menyebut suatu penyakit yang tenang-tenang menghanyut. Jarang sekali ginjal itu bersifat akut. Biasanya berlangsung dalam waktu lama. Jadi kadang-kadang juga oleh penderita bahwa yang bersangkutan sudah menderita penyakit ginjal. Nah, itu keunikan daripada ginjal. Jadi kita harus aware dalam memelihara ginjal kita. Yang paling sederhana adalah sering memeriksa kadar urin kita. Jadi pemeriksa urin analisa kita. Dari situ mungkin kita bisa mendeteksi apakah kita sudah ada kelainan pada ginjal atau tidak. Jadi harus sering mengecek urin kita. Ini ceknya seperti apa dok? Ada cek yang mungkin sederhana bisa dilakukan nggak sih oleh kita di rumah? Apakah bisa mengecek dari kandungan warnanya atau seperti apa? Ataukah memang harus ke rumah sakit? Yang paling sederhana adalah kita periksa urin kita pagi hari, yang terutama pagi hari. Kemudian kita periksa di gelas ukur yang jernih, gelas ukur yang bening maksud saya. Nah, dari situ kita bisa lihat keadaan normal adalah warnanya kuning muda jernih, kuning muda jernih. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Apabila sudah ada seperti kristal-kristal atau agak keruh, nah itu akan suatu tanda-tanda bahwa ginjal sudah terjadi suatu kelainan. Jadi walaupun belum ada rasa sakit yang signifikan, tapi kalau dari urinnya sudah terlihat ada keruh, warnanya berbeda, ini sudah perlu diantisipasi gitu ya dok ya, bahwa sepertinya fungsi ginjal kita mulai ada gangguan. Bicara tentang gangguan fungsi ginjal ini banyak banget pastinya, ada gagal ginjal mungkin yang banyak orang tahu gitu ya. Tapi kalau tentang Danon disease, ini sebenarnya apa sih dok? Danon disease ini penyakit genetik ya, penyakit genetik yang sangat jarang sekali di dunia ini. Biasanya para tenaga medis menemukan secara kebetulan.
karena tidak ada screening khusus untuk Danon disease ini. Karena Danon disease ini hanya diketahui apabila sudah ada komplikasinya. Di dunia ini hanya sedikit sekali dan tidak dianjurkan untuk melakukan suatu screening ya, karena penderitanya sangat sedikit. Ini Danon disease ya. Jadi memang sangat langka ya. Tanda-tandanya adalah terjadinya protein uri. Jadi kebocoran daripada ginjal. Protein itu sebetulnya faktor penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena ini merupakan suatu zat pembangun. Dan kemudian yang kedua adalah pengeluaran pada kalsium yang sehingga apabila kalsium dikeluarkan secara berlebihan, maka akan mengganggu pertumbuhan dari si pasien tersebut. Jadi proteinnya kurang, kemudian kalsiumnya kurang, sehingga pertumbuhan tulang juga terganggu, pertumbuhan otot terganggu. Itu yang disebut Danon disease. Jadi diketahuinya secara apabila biasanya sudah terlambat ya, sudah terlambat tuh diketahuinya tidak bisa secara dini karena tidak bisa di screening pada penderita ini. Ini kan tadi dibilang genetik. Apakah memang benar-benar turunan? Dan kalau misalnya orang tuanya memiliki penyakit ini, bisa nggak kita screening sejak awal? Kalau tadi kan memang kalau screening tanpa penyebab kan sulit gitu. Tapi kalau sudah ada riwayatnya, apakah bisa kita screening pada anak sejak awal? Ya, bisa saja di screening secara awal ya. Tapi masalahnya karena penyakit ini genetik, kadang-kadang tidak langsung ditemukan pada turunan pertama. Jadi perturunan pertama kadang-kadang normal. Kemudian cucunya baru terkena. Jadi kalau kita anjurkan untuk screening juga agak tidak masuk di akal karena nggak selalu harus turunan yang pertama. Memang ini penyakit genetik tapi tidak langsung diturunkan oleh turunan yang pertama. Bisa turunan yang kedua. Atau kadang-kadang yang tidak mempunyai faktor genetik, terjadi mutasi genetik, terjadi mutasi kromosom sehingga bisa menderita jadi Danon disease. Jadi orang yang normal tidak ada genetik bisa terkena Danon disease. Jadi ini screeningnya susah, tapi ini sangat jarang sih, tidak perlu dikhawatirkan lah. Jadi screeningnya benar-benar sangat riskan gitu ya, sangat sulit gitu, karena ini termasuk dalam penyakit yang langka. Dok, apa sih tanda-tanda atau gejala? Kalau tadi kan memang secara ilmiahnya produksi protein dan kalsiumnya ini jadi terganggu oleh ginjal. Nah, tapi kalau misalkan secara gejala fisik, penanganan pertama atau istilahnya antisipasi pertama yang bisa dilakukan seseorang, apa yang biasa dirasakan kalau memang ini arahnya ke arah Danon disease? Kalau ke arah Danon disease, kita bisa lihat kalau misalnya pada penderita masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan kita bisa lihat bahwa pertumbuhan dari penderita tersebut struktur tulangnya tidak baik. Jadi misalnya umur 10 tahun harus tinggi sekian tapi ini kok lebih pendek atau mudah fraktur dan lain sebagainya. Kemudian apabila kita periksa secara ultrasonografi ginjalnya tampak adanya kalsifikasi atau nefrokalsifikasi, nefrokalsinosis. Jadi ditemukannya tidak bisa secara screening, ditemukannya apabila sudah terjadi gejala. Jadi sudah ada gejala baru bisa nih kita melihat apakah kondisinya masuk ke dalam istilahnya kategori Danon disease. Nah, Dok, pengobatannya tuh apa sih yang harus dijalani saat seseorang sudah didiagnosa sepertinya memang harus menjalani pengobatan untuk Danon disease? Untuk mengobati penyakit Danon disease ya, obatnya tidak ada. Tapi akibat daripada Danon disease tersebut, misalnya kita harus mengatur kalsium di dalam darah cukup, kemudian protein di dalam tubuh kita cukup. Dengan itu kemudian kita juga mengawasi adanya terbentuknya batu di ginjal, jangan sampai terbentuk. Nah, ini kita hanya bisa mencegah saja, tapi buat mengobati belum ada obatnya sampai sekarang ini. Berarti harus dipikirkan. Ini merupakan suatu penyakit genetik. Berarti benar-benar harus dipikirkan dong asupan tadi, terutama untuk kalsium dan juga proteinnya ya. Apakah harus
mengasup protein dan kalsium di atas orang yang sehat? Nah, untuk kalsium kita harus berikan kalsium sesuai dengan yang keluar. Jadi kebutuhan kalsium sehari berapa, yang keluar berapa, kita hitung. Nah, kita berikan sesuai itu. Seperti protein juga. Protein yang keluar berapa, nah kemudian yang kita asupkan plus kebutuhan pertumbuhan beda ya. Jadi masa pertumbuhan itu kebutuhan protein jauh lebih tinggi daripada dewasa. Nah, ini karena terjadinya pada masa pertumbuhan, jadi proteinnya harus kita berikan lebih daripada biasanya. Oke, apakah perlu vitamin tambahan dok untuk ini? Kadang-kadang mungkin kalau dari makanan tidak tercukupi, apakah boleh dengan vitamin tambahan? Sampai sekarang tidak ada vitamin yang bisa memperbaiki atau mencegah dendrisis ya. Tidak ada, jadi kita tidak anjurkan pemberian vitamin. Justru akan memperberat lagi kerja ginjalnya mungkin, begitu kah dok? Iya, kerja ginjal lebih-lebih yang pada zaman sekarang ini, pada era sekarang ini mengkonsumsi vitamin C secara berlebihan. Ini sebetulnya tidak dianjurkan karena kebutuhan vitamin C di tubuh kita itu hanya sekitar 50-200 mg. Apabila kita mengkonsumsi vitamin C di atas 500 atau di atas 1 gram, itu pun jangan sampai berlangsung terlalu lama dan harus diimbangi dengan intake cairan yang cukup. Karena ini bisa membahayakan ke ginjal juga, fungsi ginjal. Jadi jangan sampai kita beli vitamin tanpa ada pikiran dulu ini komposisinya tepat nggak, dosisnya tepat untuk tubuh kita, karena ternyata bukannya membuat kita sehat, bisa memperburuk fungsi organ yang ada dalam tubuh kita, begitu ya dok ya? Ya. Betul Mbak Dika. Nanti kita lanjut lagi dok tentang kesehatan ginjal, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati masih bersama kami. Di Bincang Sehati masih membahas tentang dendrisis bersama Dr. Muthalib Abdullah SPPD KG Hafi Nasim dari Rumah Sakit Bethsaida Hospital. Dan bagi pemirsa yang masih mau melayangkan pertanyaan tentang topik kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau melalui DM Instagram kami di @bincangsehati. Langsung kita lanjutkan perbincangan bersama Dr. Abdullah. Dok, kalau bicara tentang dendrisis tadi kan dokter bilang sebenarnya langka, obatnya juga belum ada. Berarti kecil kemungkinannya untuk sembuh total, begitukah? Karena yang maksudnya dendrisis ya, iya. Mbak Mika ya. Betul, dendrisis ini kan langka. Kalau karena penyakitnya genetik nggak ada istilah bisa sembuh total ya. Dia akan menderita terus, jadi nggak akan mungkin disembuh total. Semua penyakit genetik biasanya tidak bisa sembuh total, hanya kita menahan supaya jangan memperberat atau menahan komplikasi selama mungkin. Tapi untuk sembuh total nggak mungkin, Rika. Dan dengan menahan ini hanya dengan tadi menjaga kondisi tubuhnya, menjaga konsumsi yang dia asup gitu. Hanya itu kah dok? Atau memang ada pengobatan yang spesifik terkait penyakit ini? Ya, tidak ada obat-obat spesifik, tidak ada. Jadi kita hanya bisa menahan saja. Dan ini kita juga jangan terlalu khawatir ya, karena penyakit ini sangat jarang. Sangat jarang sekali, hanya ditemukan 250 keluarga kalau nggak salah seluruh dunia. Jadi sangat jarang sekali. Kita jangan, asal kita tahu bahwa masih ada penyakit ginjal yang lain, yaitu dendrisis. Jadi kita harus tahu bahwa penyakit ginjal itu tidak sematawayang hanya batu ginjal atau karena hipertensi atau karena diabetes atau karena tumor, tapi ada juga yang disebut dendrisis. Jadi ini sebagai pengetahuan saja begitu ya dok ya, dan juga sebagai pengetahuan tambahan bagi masyarakat kita. Sebagai ini juga pengingat kita untuk bisa menjaga kesehatan fungsi ginjal kita. Oke dok, ini sebenarnya ada DM Instagram. Kita tunggu. Nah ini DM Instagram dari @eka. Pertanyaannya, dok, saya usia 25 tahun, perempuan dan sedang hamil trimester pertama. Saya cek ke lab urin, hasilnya cek urin lengkap saya terdapat bakteri dan benang mukosa. Dan jumlahnya leukosit esterase 25
plus per UL, itu artinya apa ya dok? Ada penyakit kah? Silakan dok. Ya, kalau dilihat daripada adanya suatu bakteri di dalam urin, terus kembali menanyakan kepada yang bersangkutan, apakah cara pengambilannya sudah benar atau belum? Oke. Karena pengambilan urin itu, terutama pada wanita, itu beda dengan laki-laki. Kita harus bersihkan dulu atau semprot atau dengan kita bilas alat genitalnya. Setelah kita bilas, urin yang pertama kita buang, kemudian urin tengah yang kita ambil untuk kita periksa. Jadi cara pengambilannya sudah benar atau tidak, karena pengaruhnya banyak kalau pada wanita, beda dengan pada laki-laki ya. Oke, jadi kalau ini misalnya pengambilannya ya. Sudah benar. Silakan dok. Kita biasanya yang amannya kita kultur atau kita berikan obat-obat yang antibiotik yang tidak mempengaruhi ke janinnya. Itu saja. Oke, jadi memang harus dilihat dari awal nih, untuk perempuan sedikit lebih unik karena pengambilan sampel urinnya juga harus benar-benar diperhatikan. Tadi dibilas dulu bagian genitalnya, pipis pertama gitu ya, urin pertama, lalu urin tengah yang baru akan mungkin efektif untuk bisa diteliti apakah benar-benar ada penyakit di area mungkin kandung kemih sampai ke ginjal, begitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, mungkin ini bisa berguna untuk Mbak Eka di rumah ya. Oke, dok, kita bicara tentang ginjal sekarang. Tadi kalau kita bicara bahwa sebenarnya ginjal itu adalah satu organ yang fungsinya penting sekali. Kadang orang suka lupa nih untuk menjaganya, caranya seperti apa. Banyak yang bilang ya udah minum yang banyak. Benar nggak sih minum yang banyak ini bisa menjadi satu cara yang efektif untuk membuat kerja ginjal kita bisa baik dan efektif juga? Ya, bukan minum banyak ya. Minum sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai aturan. Kalau ya, minum dok, banyak itu ya sesuai aturannya. Misalnya kita aktivitas ringan sampai sedang itu cukup 1 sampai 1,5 liter. Jangan berlebihan, ada yang mitos minum sampai 5 liter. Iya. Itu pun berbahaya ya, karena bisa terganggu elektrolitnya. Elektrolit dalam tubuh bisa terganggu dengan minum yang terlalu banyak itu. Bisa terjadi hiponatremi, jadi natriumnya berkurang di dalam darah kita atau di dalam tubuh kita. Jadi semua tidak boleh berlebihan. Betul. Cukup saja sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi kalau kita klasifikasikan, dok, berapa sih kebutuhannya tadi? Kalau lagi beraktivitas sedang berarti berapa liter kira-kira, dok? Kalau sedang biasanya 1,5 liter sudah cukup. Kecuali kalau misalnya olahragawan, misalnya berapa jam sehari sampai 5-6 jam, misalnya pemain sepak bola, pemain badminton dan lain sebagainya, mungkin bisa butuh 2-3 liter. Tapi kalau aktivitas ringan sedang, menurut saya 1,5 liter sudah cukup. Apalagi kalau kaum rebahan ya dok, kita di bawah itu jangan-jangan. Iya, lebih banyakkan tiduran terus banyakan ya, 1 liter, 1,5 sudah cukup. Sudah cukup. Nah kalau kita memang karena kalau terlalu banyak juga beban ya terhadap ginjal. Oke. Nah dok, kalau misalkan apa yang terjadi jika kita mungkin masih banyak nih masyarakat salah kaprah loh, banyak minum itu bagus buat ginjal, buat tubuh, padahal nggak sesuai kebutuhan badannya. Apa yang terjadi jika kita kebanyakan minum? Kalau tadi dokter bilang elektrolitnya jadi bermasalah juga kan dalam tubuh. Apa yang terjadi dok? Ya, elektrolit bermasalah bisa terjadi, umumnya terjadi hiponatremi ya, natrium di dalam darah kita berkurang. Dengan terjadi berkurangnya itu bisa terjadi penderita tersebut udem ya, udem dari kakinya, udem dan lain sebagainya. Kemudian fungsi ginjalnya kalau berlangsung lama juga akan menurun. Oke. Jadi kita nggak boleh terlalu over dalam hal ini. Nah, kalau kebalikannya dok, ini airnya kurang, apa yang terjadi pada ginjal? Kalau sampai berat ya, kalau sampai berat ya, hiponatremi itu bisa terjadi sel-sel otak tuh terjadi udem, sehingga terganggunya cara berpikir dan lain sebagainya. Itu yang lebih berbahaya. Iya, jadi jangan sampai terjadi udem cerebris, udem sel-sel otak. Ini serem banget, jadi jangan sampai kita lemot gara-gara kebanyakan minum gitu ya dok ya, karena bisa bisa mengganggu gitu loh kerja otak.
Nah dok, kalau tadi bicara tentang kalau kekurangan minum, ini apakah memang jadi satu, memang banyak sekali orang yang jarang sekali minum, bahkan kalau minum bukan air putih gitu, mungkin harus air berwarna. Ini masalah nggak dok? Dan masalah yang akan dihadapi seperti apa kalau kita kekurangan minum? Kalau kita kurang minum, masalahnya yang tadi sudah jelas ya, bahwa kalau kurang minum itu terjadi dehidrasi. Tergantung dari umur kita. Kalau umurnya misalnya remaja ya, ini kita pikirkan orang sehat ya. Remaja dibandingkan geriatri. Kalau geriatri kurang minum, itu fungsi ginjalnya akan terganggu. Tapi kalau remaja kurang minum, biasanya fungsi ginjalnya masih bisa bertahan. Tapi jangan berlangsung terlalu lama. Kedua, apabila kurang minum disertai kurang gerak, nah itu masalahnya bisa terbentuk kristal-kristal. Lebih dengan konsumsi vitamin C berlebihan atau obat-obat berlebihan terbentuk kristal-kristal, akhirnya jadi batu ginjal, akhirnya fungsi ginjal akan menurun. Jadi itu masalah yang utama, kita harus secukupnya lah semua, minum cukup ya. Kemudian makan makanan yang makanan atau minuman, hati-hati makanan atau minuman yang warnanya mencolok. Ini yang disenangi oleh anak-anak kecil ya. Karena ini biasanya yang mencolok ini ada zat warna. Zat warna ini tidak kita anjurkan ya, karena ini zat warna ini tidak sesuai untuk fungsi ginjal. Biasanya zat warnanya ini beracun. Yang diberikan zat warna biasanya untuk bahan cat. Itu yang bahaya yang tersebar di masyarakat karena harganya murah. Itu yang menjadi masalah, kendala bagi kita sebagai orang tua, terutama anak-anak, jangan diikuti apabila melihat makanan atau minuman yang warnanya mencolok, yang menarik perhatian. Itu biasanya berbahaya terhadap ginjal. Wow, ini harus jadi jadi kita harus, nih. Ya, benar-benar harus jadi perhatian minuman ya. Energi segala ya, yang mengandung zat pengawet, itu juga kita tidak anjurkan bagi untuk kesehatan ginjal. Jadi yang paling aman ya minum aqua lah ya menurut saya. Jangan campur minum apa-apa air mineral lagi. nih paling aman ya, jernih warnanya, ya, akan juga lah membantu kerja ginjal kita agar tidak harus memilah-milah lagi nih ada zat apa yang masuk ke ginjal gitu ya. Nah iya, dok, betul Mbak Mika. Tadi kalau kita bicara tentang apa yang dijalani oleh masyarakat selama pandemi ini, kan vitamin banyak sekali. Mungkin saya sendiri juga banyak sekali mengonsumsi vitamin. Nah, bagaimana nih? Apakah ada kuota air minum yang harus diperhatikan untuk orang-orang yang memang mengonsumsi vitamin dengan jumlah yang cukup banyak? Kalau kita mengkonsumsi vitamin, biasanya mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C sebetulnya cukup aman, karena vitamin C itu larut dalam air. Jadi langsung dikeluarkan oleh tubuh, apabila berlebihan dikeluarkan oleh tubuh. Tapi ingat, sebelum dikeluarkan dari tubuh, itu harus melalui ginjal. Nah, apabila berlebihan ginjalnya mendapat asupan vitamin C yang berlebihan, akibatnya ginjalnya akan terjadi kerusakan karena metabolisme dari vitamin C adalah oksalat. Asam oksalat itu cenderung untuk membentuk batu. Apabila kita campur dengan misalnya dengan kalsium, susu yang berlebihan yang mengandung kalsium tinggi, itu akan terbentuk kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu salah satu unsur batu di ginjal yang sering kita temukan. Jadi semuanya itu yang tadi kita sebutkan jangan berlebihan. Secukupnya saja. Vitamin C cukup 20 sampai 100 atau 200 sampai 500 dengan catatan cukup gerak, olahraga ringan dan minum cukup. Jangan sampai di bawah 1,5 liter. Itu yang aman mungkin menurut saya. Jadi jangan cuma minum vitamin, habis itu rebahan, nggak bergerak, nggak minum lagi yang banyak. Ini malah justru membahayakan kesehatan kita gitu ya dok ya. Ya, terus minum susu lagi dengan kadar kalsium yang tinggi. Nah, itu yang ini yang berbahaya pemicu, justru ya. Wow, ini jadi pengetahuan baru gitu ya dok. Dok, yang terakhir mungkin apa sih yang jadi indikator seseorang mulai ada fungsi ginjalnya yang bermasalah? Biasanya orang tuanya sakit pinggang, bener nggak dok? Masalah dari ginjal itu dibagi atas 3 bagian ya. Bisa pre ginjal atau di aliran darahnya. Itu bisa karena misalnya dari makanan yang tadi kita sebutkan ya, yang toksik terhadap ginjal, dari tekanan darah tinggi atau hipertensi, dari DM, diabetes mellitus ya. Bisa juga dari masalah di ginjalnya. Masalah di ginjalnya misalnya ada batu yang kita diamkan saja,
akibatnya terinfeksi dan merusak, atau penyakit turunan seperti kista ginjal dan lain sebagainya, atau tumor ginjal, itu masalah di ginjal. Yang ketiga, setelah ginjal. Setelah ginjal itu biasanya di saluran ginjalnya, saluran ureter istilahnya. Nah itu misalnya pada laki-laki keganasan dari prostat dengan metastasis. Kemudian pada wanita keganasan dari leher rahim dengan metastasis. Akibatnya aliran dari ginjal, urin yang terbentuk oleh ginjal, alirannya terganggu sehingga terjadi obstruksi. Ginjalnya membesar. Nah, membesar itu menekan sel-sel normal di dalam ginjal. Ditambah lagi dengan adanya stagnan tersebut, hidronefrosis tersebut, menambah insiden untuk terjadi infeksi. Infeksi, dirusak oleh infeksi, kemudian dirusak oleh tekanan. Nah, itu ginjalnya akan menjadi rusak. Jadi dibagi 3. Sebelum ginjal, pada ginjalnya, dan sesudah ginjal. Wow, ini pengetahuan yang penting nih ya. Dok, nanti kita lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya dok ya. Nah pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati. Kita akan membahas lagi bersama dokter kita hari ini, tapi sebelumnya kita membuka line telepon. Ada pertanyaan dari pemirsa, mungkin sudah tersambung kah? Oke, sepertinya belum tersambung ya. Kita kembali lagi menanyakan pada dokter. Dok, sebenarnya hal-hal apa yang bisa, tadi mungkin selain memperhatikan asupan air yang masuk ke dalam tubuh, ada hal lain nggak sih yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu kesehatan ginjal kita? Kurang keras. Oke, saya ulangi nih ya dok ya, kurang keras sepertinya ada gangguan. Oke, dok, ada hal lain nggak sih yang bisa kita perhatikan untuk menjaga fungsi ginjal kita? Kalau tadi kan mungkin memperhatikan asupan air yang masuk, apakah ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan mungkin dari lifestyle kita? Kita di samping cukup minum dan minum minuman yang tidak yang macam-macam, minuman energi atau minuman instan ya. Juga kita ada aktivitas kayak kristal-kristal yang ada di dalam ginjal kita bisa terbuat sekresi dengan baik. Yang ketiga, yang paling penting adalah kita jangan lupa sering memeriksa urin rutin ya, urin rutin. Atau kita memeriksa urin rumah ini, kita periksa urin tengah kita lihat warnanya normalnya harus kuning jernih, kuning muda jernih, kemudian tidak mengandung partikel-partikel atau ya butiran-butiran, jadi benar-benar bersih. Apabila terjadi itu dan warnanya itu tidak keruh, apabila terjadi itu harus kita segera memeriksa ke laboratorium yang ringan saja, misalnya pemeriksaan urin rutin di laboratorium. Hasilnya bisa dikonsulkan ke dokter. Ya, terima kasih. Jadi bisa ditampung ya, berarti ya harus ditampung dalam wadah yang jernih. Kita bisa lihat tingkat kebeningannya, warnanya. Ada 3 partikel-partikel di dalamnya. Jadi kalau sudah ada nih, kayaknya sudah warning nih, kita harus memeriksakan diri ke ahlinya begitu ya dok. Dok, ada nggak sih hubungannya kesehatan ginjal dengan konsumsi alkohol atau rokok yang berlebihan? Kalau misalnya rokok ada, ya, karena pecandu rokok umumnya komplikasi yang paling sering kita temukan adalah kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih itu dari rokok. Karena nikotin itu dieskresi juga oleh ginjal, nikotin yang berlebihan. Kemudian kalau alkohol sampai sekarang tidak ada hubungannya dengan ginjal ya biasanya. Tapi alkohol itu masalahnya ke hati, ke liver. Nah itu bila berlebihan, livernya akan terganggu atau mengalami suatu kerusakan yang disebut sirosis hepatis. Jadi di luar negeri, sirosis hepatis banyak akibat alkohol. Di negara-negara Asia atau Afrika banyak karena penyakit infeksi.
Oke. Itu jadi alkohol umumnya ke hati, bukannya ke ginjal. Ke hati. Jadi justru ginjal ini bisa dibuat fungsinya istilahnya jadi buruk saat kita menjadi perokok yang lumayan berat gitu ya dok ya. Ini bisa jadi ada masalah besar. Betul. Di rokok itu mestinya ditulis juga tuh bahaya terhadap kanker, terhadap terhadap ginjal mestinya, atau terhadap kandung kemih. Karena selama ini taunya di paru-paru sampai ke arah esofagus ke atas gitu ya dok ya, ternyata di bawah juga bisa jadi masalah gitu. Nah dok, kalau bicara tentang tadi kesehatan ginjal, dokter juga bilang bahwa kita harus rutin juga nih memeriksa tekanan darah. Apa sih indikatornya dari tekanan darah jika fungsi ginjalnya ini ada gangguan? Tekanan darah biasanya pada penyakit ginjal itu saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Misalnya ginjalnya rusak akibat daripada misalnya penyakit lain bukan dari tekanan darah, itu bisa menyebabkan misalnya diabetes, bisa menyebabkan tekanan darah terganggu. Atau tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan juga ginjalnya terganggu. Jadi obat-obatan yang kita berikan adalah sekarang sudah canggih, kita menekan supaya di dalam ginjal itu tekanannya tidak tinggi, sehingga ginjalnya bisa awet. Jadi obat-obat darah tinggi sekarang itu memang lebih diperhatikan untuk kesehatan ginjalnya dibandingkan obat-obat tekanan darah zaman sebelumnya. Jadi hubungannya itu sangat berhubungan lah ya. Makanya ada penyakit yang disebut kalau hipertensi atau ginjalnya terganggu bisa menyebabkan macam-macam, misalnya jantungnya dan lain sebagainya, stroke dan lain sebagainya, itu akibat daripada tekanan darah tinggi. Jadi hubungannya itu saling berikatan satu sama lain. Jadi hubungannya sangat erat satu sama lain. Tentang tadi kita sudah bahas banyak sekali ya. Yuk kita pikirkan minum kita asupannya seperti apa, jangan merokok terlalu banyak, tekanan darah juga harus diperhatikan, jaga berat badan juga agar tetap ideal, agar semua organ juga bisa berjalan dengan baik ya. Dok, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan dok, selamat kembali bertugas. Oke pemirsa Bincang Sehati, hari ini kita ngomong tentang ginjal, semuanya dikupas tuntas. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Jika ingin tahu update tentang program kami Bincang Sehati, bisa kalian lihat di akun media sosial kami. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu perhatikan protokol kesehatan karena ini penting untuk menjaga kita dan orang-orang yang kita sayang. Selamat jumpa.